Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Itu seperti sebuah pernyataan yang distempel. Jangan ditambahi. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahi ngerusak. Kita punya dua mata, sempurna nggak Pak? Sempurna. Kalau misalnya Bapak dikasih satu mata tambahan, mau Pak? Ditaruh di belakang Pak, kayak spion. Mau Pak? Tidak. Ini baru ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah ini Allah berikan kepada hamba sebagai salah satu nikmat. Sehingga kita diciptakan oleh Allah dengan postur yang sempurna, wajah yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia paling sempurna. Dan kita sepakat bahwasanya sesuatu yang sempurna ini kalau diubah, ditambahi atau dikurangi, maka jadinya cacat. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah untuk hambanya telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Sehingga seperti stempel, jangan ditambahi. Dan ini sejatinya adalah kebanggaan bagi kita. Anda bisa bayangkan, andaikan tidak ada pernyataan bahwa syariat telah sempurna, berarti masih membuka peluang untuk ditambahi. Masih membuka peluang untuk ditambahi. Nah, kalau masih membuka peluang untuk ditambahi, kebayang nggak Pak kira-kira agama ini jadi apa Pak? Sehingga yang sini ngaku aku bermimpi ketemu Nabi SAW, ditambahkan. Yang ini ngaku aku bermimpi ketemu ini. Semua orang akan kemudian punya kebebasan untuk memberikan tambahan. Karena belum ada cap sempurna. Tapi ketika kita sudah mendapatkan satu stempel, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, maka di saat itulah sudah tidak ada lagi peluang untuk ditambahi. Dan itu anugerah bagi kita. Maka kita jadi bisa lebih tenang. Sehingga tidak ada klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia menyatakan ini bagian dari agama, padahal itu bukan bagian dari agama. Terlebih jamaah, ketika orang sudah berani terang-terangan berdusta, selagi masih ada orang yang mau percaya, dia akan selalu menggunakan kedustaan. Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, la ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khadda'at. Sungguh akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Kata beliau, seperti apa bentuk tahun penipuan itu? Orang yang jujur dianggap pembohong, pembohong dianggap jujur, orang yang amanat dianggap pengkhianat, pengkhianat diberi amanat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa yatakallamu fihi ruwaibidah, dan di zaman itu ruwaibidah angkat bicara. Qila ya Rasulullah wa mar ruwaibidah. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Kata Nabi SAW, ar-rajulut tafah yatakallamu fi mas'alatil ammah. Ruwaibidah adalah manusia bodoh, tidak ngerti agama, tapi dia bicara masalah umat. Apakah Anda sudah merasakan zaman seperti ini? Sudah merasakan belum Pak? Sudah merasakan? Anda sudah merasakannya? Inilah salah satu di antara bukti kebenaran apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin nanti semakin jauh dari zaman nubuwah, makin parah keadaannya. Sehingga kalau sekarang Anda sudah merasa capek mendengarkan aneka kedustaan yang tersebar,
dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, tapi dia dikasih mimbar. Nanti akan lebih parah lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Sesungguhnya tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari tahun-tahun suasana tahun kedustaan semacam ini, sehingga kita dipilihkan oleh Allah komunitas yang selalu komitmen menjaga kejujuran agama, guru yang selalu komitmen menjaga kejujuran dan kebenaran ketika menyampaikan ilmunya, dan komunitas yang selalu berusaha untuk menjaga penyebaran hadis sahih dan menghalangi tersebarnya hadis-hadis palsu. Karena kedustaan puncak adalah kedustaan atas nama syariat. Nabi SAW telah ingatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, inna kadhibatan alayya laisa kadhibin alaikum. Berdusta atas namaku itu statusnya tidak sama sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Kok bisa pakai gitu, Pak? Ilustrasi sederhananya seperti ini. Kalau ada orang berdusta atas nama Pak RT, kira-kira siapa yang mendapatkan dampaknya? Hanya satu RT. Kalau orang berdusta atas nama Pak Camat, siapa yang dapat dampaknya? Satu kecamatan. Kalau orang berdusta atas nama wali kota, siapa yang dapat dampaknya? Satu kota madya. Ketika dia berdusta atas nama presiden, yang dapat dampaknya satu negara. Dan kalau orang berdusta atas nama Nabi SAW, dampaknya seberapa? Lintas negara. Bahkan lintas waktu. Sehingga akan bertahan dalam waktu selama hadis ini masih tersebar. Maka mungkin hadis palsu itu dibuat 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang masih dipengaruh, masih dibaca oleh orang, dan masih memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Bersumber dari hadis palsu. Yang buat mungkin ada di daratan Iran atau Irak, jauh dari bumi Indonesia. Tapi hadis itu tersebar sampai Indonesia, sampai ke belahan bumi-bumi yang lainnya. Maka berdusta atas nama Nabi SAW dampak buruknya besar. Sehingga beliau kasih peringatan, inna kadzibatan alayya laisa kadzibatin alaikum. Berdusta atas namaku itu tidak sebagaimana berdusta atas nama kalian. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta atas namaku, berani berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kita punya tugas bersama untuk mengawal kemurnian syariat. Punya tugas mengawal kemurnian syariat. Anda bersedia atau tidak? Dikasih tugas seperti itu. Bersedia atau tidak? Bersedia. Mengawal kemurnian syariat, jangan sampai dikotori dengan aneka potensi yang merusak. Baik di kalangan orang yang gulu maupun di kalangan orang yang jafa. Karena penyimpangan terjadi pada dua arah. Pertama, orang yang berlebihan, sehingga dia menambahkan aneka tambahan yang tidak pernah diajarkan. Yang kedua, kebalikannya. Manusia yang mengajak yang lain, masyarakat, untuk pendangkalan ideologi dan akidah. Sehingga orang dibuat ragu dengan agamanya, dibuat ragu dengan keyakinannya. Bagaimana caranya biar orang itu nggak percaya dengan hadis-hadis tertentu, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang liberal. Manusia liberal, mereka mempengaruhi masyarakat
untuk setahap demi setahap meninggalkan agama. Maka posisi syariat diganggu dari dua sisi. Pertama, manusia yang ingin menambahkan, dan yang kedua, manusia yang ingin mengurangi. Menjaga kemurnian berarti menjaga sunnah ini tetap lestari, ajaran ini tetap lestari tanpa ditambah-tambahi, dan jangan sampai terpengaruh dengan orang yang suka mengurangi. Baik. Dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia telah menyempurnakan agamanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillah azza wa jalla ala hadhil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka. Karena sudah sempurna, kata beliau, fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka kaum muslimin tidak butuh agama yang lain selain Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim. Dan mereka tidak butuh nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sudah disempurnakan. Kau sudah diberi yang sempurna, maka kau tidak butuh yang lain. Di Padalarang ditemukan Injil yang asli. Andai kan ada informasi seperti ini, Pak, apakah Bapak akan datang ke sana? Apakah Anda akan datang ke sana? Saya kok pengen tahu Injil yang asli itu, mau kita bandingkan dengan Al-Quran. Perlu nggak seperti itu? Sehingga andai pun ditemukan Taurat yang asli, ditemukan kitab suci masa silam yang asli, kita tidak berkepentingan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan Al-Quran. Kamu mau cari apa di sana? Oh, barangkali ada keterangan dalam Taurat, dalam Zabur yang tidak ada dalam Al-Quran. Terus kalaupun ada gimana? Ya, kita beramal dengan itu. Tidak boleh. Karena Al-Quran ini sudah final, sehingga tidak diperkenankan orang berpikiran andaikan ketemu dengan kitab suci masa silam yang asli, maka muslim harus mempelajarinya dalam rangka untuk melengkapi kekurangan dalam Al-Quran. Maha suci Allah, subhanallah, dalam Al-Quran tidak ada yang kurang. Karena itu, dengan adanya ini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, muslim tidak butuh nabi selain beliau dan tidak butuh kitab selain Al-Quran. Salawatullahi wassalamu alaih, walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghujung para nabi. Karena yang berada di ujung ini menyempurnakan yang kurang sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika membawa Taurat. Kita tidak tahu apakah Taurat yang dibawa oleh Umar itu Taurat yang asli ataukah Taurat yang sudah ditambahi. Karena ketika Al-Quran turun, Al-Quran sudah menegaskan yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Orang-orang Yahudi itu mengganti isi dari kitab suci setelah Allah tetapkan. Sehingga di masa Al-Quran itu turun, Taurat sudah dipalsukan. Baik, Umar membawa Taurat. Apakah itu Taurat yang asli ataukah Taurat yang sudah dipalsukan, kita tidak tahu. Namun dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kitab Taurat. Spontan Nabi SAW menampakkan muka tidak suka. Umar sampai ketakutan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, thumma taba'tumuhu, wa taraktumuni, ladhalaltum." Andaikan Musa itu hidup, andaikan Musa itu masih hidup, lalu kalian mengikuti Musa dan kalian meninggalkan aku, ladhalaltum, maka kalian akan jadi orang yang tersesat. Jadi cukup Nabi yang terakhir ini yang disebut oleh Allah sebagai Nabi yang terbaik, disebut oleh Allah sebagai Khatamul Anbiya,
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Kenapa kita masih perlu untuk belajar yang lain? Jadi kira-kira boleh nggak Pak orang muslim itu belajar kitab-kitab suci sebelumnya? Nah, boleh atau tidak? Tergantung kebutuhan ya. Kalau tujuannya dalam rangka untuk berdialog dan berdebat seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik atau beberapa tokoh yang mereka belajar tentang teologi untuk membela ajaran Islam, tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang belajar itu tujuannya untuk mencari hidayah, keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kaum muslimin berupa Al-Qur'an yang lebih lengkap. Dan seperti ini butuh untuk dibanggakan. Sehingga kelengkapan itu menjadikan kita jadi lebih bangga sebagai muslim. Alhamdulillah sudah komplit, maka saya tidak butuh yang lain. Suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketemu dengan orang musyrik. Orang musyrik ini mau menghina ajaran syariat dengan mengatakan kepada Salman, yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah bagaimana cara jongkok ketika melakukan buang air? Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai bagaimana cara jongkok ketika buang air? Nah, itu dianggap apa? Masa kayak gitu aja kok diajarkan? Apa gak kurang kerjaan? Bagaimana cara duduk ketika buang air? Al-khira'ah itu cara duduk ketika buang air. Ini ajaran apa? Apa gak kurang kerjaan masa seperti ini kok diajarkan? Maksud orang musyrik seperti itu. Tapi jawaban Salman radhiyallahu anhu di luar dugaan. Beliau mengatakan, ajal, oh iya, justru ini kebanggaan kami. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami, Allah yastanjia ahadukum biyamini. Kita tidak boleh cebok pakai tangan kanan. Kita tidak boleh istijmar dengan menggunakan batu kurang dari 3 biji. Sehingga beliau tampakkan justru seperti ini bukti bahasanya ajaran ini sangat sempurna. Sampai yang kecil-kecil saja diajarkan. Coba carikan agama yang lain yang memberikan penjelasan tentang itu. Maka kalau misalnya ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau misalnya Anda punya kesempatan datang di sebuah perpustakaan muslim yang isinya kitab-kitab dari berbagai macam disiplin ilmu, yang paling gampang diakses dengan jumlah cukup besar, perpustakaan Masjid Nabawi yang ada di kurang lebih pintu 9 kalau tidak salah ya, Maktabah Masjid Nabawi. Itu sebenarnya perpustakaan yang masih relatif kecil, tapi koleksi bukunya ribuan. Nanti ilmu Quran ada sendiri, ilmu tafsir ada sendiri, bab masalah tajwid ada sendiri, dipecah-pecah menjadi banyak disiplin ilmu kecil-kecil dan banyak sekali, sampai detail sekali. Belum lagi fikih mau madhab apa, oh madhab Syafi'i ada sendiri, madhab Maliki ada sendiri. Maka kita boleh sampaikan kepada siapapun yang punya agama selain Islam, kalau ini bukan bukti kebenaran ajaran Islam, mau pakai bukti apa lagi? Mau pakai bukti apa lagi? Sehingga tunjukkan agama yang lain yang punya khazanah ilmiah yang lebih komplit dari berbagai macam disiplin ilmu sebagaimana yang ada pada Islam. Mereka enggak punya. Subhanallah. Disinilah kita bisa lihat bagaimana agama yang sempurna ini memberikan panduan kepada hamba sangat lengkap, sangat detail. Hanya saja ada yang mau belajar dan ada yang tidak mau belajar. Baik. Selanjutnya, wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah menegaskan, aku telah sempurnakan nikmatku. Pertanyaannya, nikmat di sini nikmat apa, Pak? Nikmat materi dunia
ataukah nikmat agama? Pertama atau kedua? Yang kedua. Kenapa tidak kita tafsirkan nikmat materi dunia? Karena kenyataannya Nabi Muhammad SAW wafat dalam posisi beliau kondisinya sangat terbatas. Anda cari dalam Al-Quran, tidak ada penegasan bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmat dunia untuk manusia. Tapi yang ada adalah Allah menyempurnakan nikmat agama. Sehingga pada posisi ketika Nabi SAW telah diberi kenikmatan yang sempurna, pahami itu adalah nikmat agama. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, Anda boleh tulis hadis ini, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabba. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali untuk hamba yang dia cintai. Maka Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh Allah telah diberi nikmat yang sempurna. Di sini bukan nikmat dunia tapi nikmat agama. Artinya apa, Pak? Allah sebut ini sebagai nikmat, maka terimalah sebagai nikmat. Allah sebut agama ini sebagai nikmat, maka terimalah agama ini sebagai nikmat. Karena ada sebagian orang yang menyikapi agama ini layaknya azab. Kenapa? Dia merasa keberatan untuk menerima ajaran yang ada pada agama ini. Pak, semakin saya belajar agama, kok makin banyak yang nggak boleh ya Pak? Ini nggak boleh, haram, riba, goror, resign. Jadi saya semakin belajar kok kenyataannya semakin ini nggak boleh. Apa-apa kok nggak boleh toh Pak? Apa-apa kok dilarang? Bukan apa-apa yang dilarang. Saking banyaknya orang ini berinteraksi dengan yang haram, sehingga begitu dia kenal kebenaran, maka dia ketabrak banyak pasal. Itu karena saking apa? Parahnya pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga begitu dia mengenal hukum, dia ketabrak banyak pasal ini. Subhanallah. Bapak masih beruntung diingatkan oleh Allah. Masih banyak orang yang nggak mau tahu dan dia tidak mau untuk mempelajari. Dia nggak ngubris, mau ada aturan nggak ada aturan. Yang penting pokoknya bagi saya cuan. Dan itu bahaya. Ada banyak orang yang ketika dia belajar agama, itu rasanya dia seperti banyak mendapatkan beban. Padahal Allah jadikan agama ini sebagai apa? Nikmat, bukan azab. Coba saya tanya ya. Di antara jamaah yang setelah belajar agama cukup lama, kenal halal haram, kenal mana yang boleh, mana yang dilarang, apakah hidup Anda makin sengsara? Makin sengsara atau tidak? Apakah hidup Anda makin susah? Apakah hidup Anda makin kelaparan? Alhamdulillah nggak mengalami kelaparan. Allah tidak menurunkan agama ini untuk menyusahkan hamba, tapi Allah turunkan agama ini untuk kebahagiaan hamba. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran ini kepadamu litashqa, agar kau jadi orang celaka. Tolong kasih tahu mereka yang takut belajar agama, nanti kalau saya belajar ini tidak boleh, takut saya kok jadi takut. Jangankan dengerin ustadznya, ketemu ustadznya aja udah takut. Subhanallah. Kenapa kamu takut? Nanti kalau saya belajar ini tidak boleh, ini riba, ini haram, dikit-dikit kok haram. Ya, seharusnya kau punya kewajiban untuk mengenali itu,
agar kau selamat ketika kau di akhirat. Tapi semuanya kok serba ndak boleh. Gak usah takut. Coba dengerin dulu. Belum didengerin sudah takut duluan. Agama diturunkan oleh Allah bukan dalam rangka untuk menyusahkan. Tapi agama diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk memberikan kebaikan. Sehingga kenapa riba itu dilarang? Karena dia kedzaliman yang besar. Sebab zalim yang dilegalkan, orang melakukannya tidak punya perasaan bersalah karena merasa apa? Legal. Maka oleh syariat riba diharamkan dengan ancaman besar. Apa ancamannya? Ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Baik, belum lagi kasus yang lain. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai nikmat, terimalah sebagai nikmat. Jangan sampai kita memahaminya sebagai azab. Ini masalah batin ya. Masalah batin ini masalah bagaimana cara kita menerima sebuah keterangan. Ada sebagian orang yang ketika menerima sebuah keterangan dia merasa nggak suka. Saya nggak seneng kalau materinya kayak gini. Pak Ustadz, kalau ngisi pengajian jangan yang keras-keras. Yang keras-keras maksudnya apa? Jangan nyebut haram-haram ya Pak Ustadz. Nah, saya rencananya mau nyebut itu ya Pak. Wah, salah ngundang kami ini. Dia ketakutan duluan. Allah gambarkan dalam Al-Quran posisi orang yang ketakutan. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Fama lahum 'anit tadhkirah. At-tadhkirah artinya peringatan yang Allah turunkan. Mu'ridin, berpaling. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Mereka takut. Gambaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Lihat Pak, kalau dia ketakutan lari dari kejaran singa. Singanya itu masih sekian kilo, tapi udah kelihatan dia lari terbirit-birit. Sehingga pengumuman kajiannya itu baru ditempel. Dia baca judul, sudah buang muka. Akhirnya, kapan tuh? Oh, tanggal sekian. Pindah masjid. Dia nggak sholat di situ. Subhanallah. Karena orang itu khawatir pada posisi tertentu dia terganggu aktivitasnya karena dia mendengar hal yang dia rasa itu bertentangan dengan aktivitas sehari-hari dia. Baik. Lalu di bagian akhir dari ayat ini Allah mengatakan wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Saya bacakan keterangan Ibnu Katsir. Allah ridho telah menjadikan agama Islam sebagai agama kalian, dan Islam itu isinya aturan. Farduhu antum li anfusikum. Oleh karena itu wahai kalian manusia, ridhoilah Islam sebagai ajaran kalian. Allah telah ridho Islam ini sebagai agamamu, maka wahai kalian manusia, terimalah dengan ridho. Terimalah dengan ridho untuk kau jadikan sebagai prinsip hidupmu. Ini kurang lebih mirip seperti tadi. Allah sebut sebagai nikmat, tapi ada orang yang menyebut aturan itu sebagai azab. Cara dia bersikap, layaknya aturan itu adalah azab. Allah telah meridhoi Islam untuk dia, tapi dia gak senang dengan aturan syariat Islam. Sehingga dia ketika belajar pilih-pilih. Saya yang ini mau, yang ini tidak mau, yang ini mau, yang ini tidak mau. Berarti sejatinya dia belum ridho 100% dengan agamanya. Fa innahu ad-dinul ladzi radiyallahu wa ahabbahu wa ba'atsa bihi afdhala rusulihil kiram. Karena Islam merupakan agama yang telah Allah ridhoi. Allah mencintainya dan Allah utus untuk membawa ajaran syariat Islam ini
seorang rasul yang paling mulia. Wa anzala bihi asyrafa kutubihi, dan Allah turunkan kitab yang paling mulia yang memberikan ajaran, yang mengajarkan prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga Allah pilihkan kitabnya kitab terbaik, nabinya nabi terbaik. Tapi ada banyak orang yang dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena tidak ridho cukup banyak kita jumpai di masyarakatnya. Mereka keberatan ketika diberitahu tentang ajaran syariat Islam. Ada yang bentuknya dengan ditambah-tambahi sesuai dengan keinginan pribadi, ada yang bentuknya ditambah-tambahi dengan aneka ajaran yang berasal dari luar, bahkan diantaranya adalah dicampur dengan budaya. Dicampur dengan apa? Budaya. Dan itu bahaya. Karena kalau agama sudah dicampur dengan budaya, nggak bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya masyarakat ngikutin itu seperti agama, padahal aslinya budaya. Masyarakat mengikuti itu seperti agama, padahal aslinya itu budaya. Yang mereka amalkan itu bukan agama, tapi yang mereka amalkan adalah budaya. Karena ditambahi, Pak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang keras ya, bagi siapapun yang dia beragama, jangan sampai mencampurkan budaya ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang tidak boleh talbisunal haqqa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Janganlah kalian mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan, padahal kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Wa taktumunal haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran itu. Wa antum ta'lamun, dan kalian ngerti kalau itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini noda-noda yang terjadi disebabkan karena tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Ibnu Katsir, saya bacakan keterangan Ibnu Abbas. Akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Allah telah memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahwa dia telah menyempurnakan iman mereka dengan agama ini. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada, sehingga selamanya tidak butuh untuk ditambahi. Selamanya tidak butuh untuk ditambahi. Wa qad atammahu Allah, dan Allah telah menyempurnakannya. Fala yungkisuhu abada, maka Allah tidak akan pernah menguranginya selamanya. Wa qad radiyahu Allah, dan Allah telah meridhoinya. Fala yuskhituhu abada, maka Allah tidak akan memurkainya selamanya. Allah tidak akan membenci ajaran ini selamanya, karena sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka cara kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah adalah dengan cara amalkan syariat agama Islam sebagaimana yang diturunkan. Jaga baik-baik kemurniannya, jangan sampai disusupi dengan aneka tambahan, dan jaga baik-baik keutuhannya, jangan sampai dikurangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasanya yang mengancam kemurnian agama berasal dari dua sisi. Baik, posisi orang yang mereka mau mengurangi ajaran agama, umumnya mengajak orang untuk lebih mengedepankan akal dan logika. Umumnya mengajak mereka untuk lebih mengedepankan akal dan logika. Boleh nggak Pak, orang beragama itu pakai akal Pak? Boleh nggak beragama pakai akal? Hah? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lah fungsi akal apa Pak? Fungsi akal apa? Baik, perhatikan.
menjadikan akal sebagai sumber agama salah. Karena akal bukan sumber agama. Dipahami ya? Sehingga yang bermasalah ada di mana? Ketika akal dijadikan sebagai sumber dan referensi. Ini salah. Karena agama sumbernya bukan akal. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yang tinggal di tanah Arab, orang berakal atau tidak berakal? Berakal. Tapi Pak, mereka kok disebut jahiliyah? Jahiliyah karena bertentangan dengan kebenaran. Istilah ini kan datang dari Islam. Mereka adalah masyarakat jahiliyah. Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal kita kenal ya. Jahal itu apa artinya? Sebelum Islam datang, dia itu gelarnya Abul Hakam. Manusia jenius. Manusia jenius. Karena dia yang dianggap bisa menyelesaikan banyak kasus dengan bijak. Tapi karena permusuhan yang demikian besar kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sehingga dia menjadi manusia paling bodoh. Kebenaran nyata di depan muka, tapi dia menolaknya. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah datang waktu Isya, kita akan salat Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
kepada para jamaah yang akan berdonasi untuk meringankan kesusahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di booth YTS di depan pintu masuk kami menyiapkan kotak donasi khusus untuk malam ini untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pada saat ini tim dari relawan Tarbiyah Sunnah Peduli sedang berada bersama-sama dengan para relawan dari Markas Bersama Sunnah, bersama-sama di Kota Padang dan Tapanuli Utara, sedang membantu saudara-saudara kita di sana. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya. Barakallahu fikum, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal masykurah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Tadi kita telah menyebutkan akal jangan dijadikan sebagai sumber agama. Karena agama ini sumbernya wahyu. Ketika akal dijadikan sebagai sumber agama, bisa dipastikan akan terjadi penyimpangan. Akal dijadikan sebagai sumber, bisa dipastikan akan terjadi penyimpangan. Karena itulah, dulu salah satu di antara alasan yang dialami oleh orang musyrikin kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Pertama, karena alasan budaya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dianggap melawan leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran aba'ana, leluhur-leluhur kami. Dan ajaran leluhur itu bahasa lainnya adalah budaya. Yang kedua, mereka menolak karena alasan logika. Sehingga mereka menganggap bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak sejalan dengan logika mereka. Makanya saat masuk Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid telat masuk Islam dan beliau baru masuk Islam di tahun 8 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Ketika beliau masuk Islam, ada orang yang tanya kepada Khalid, "Aina kana akluka ya Khalid?" Di mana akalmu wahai Khalid? Kemana saja kau ini? Kok belum masuk Islam? Tahun 8 baru masuk Islam. Falam tara nuran nubuwati baina dhahranikum mundu 20 sanatan. Kenapa kau tidak bisa melihat cahaya kenabian yang ada di hadapanmu selama puluhan tahun? Jadi sejak Nabi SAW berdakwah sampai kemudian 13 tahun beliau di Mekah, lalu beliau hijrah ke Madinah, jadi kurang lebih 20 tahun. Kenapa kau tidak mau ikuti dakwah Nabi SAW? Apa jawab Khalid bin Walid? Beliau mengatakan, kana amamana rijalun kunna nara ahlamuhum kal jibal. Di tengah kami ada beberapa orang yang kami menganggap bahwa akal mereka itu seperti gunung. Kami anggap akal mereka seperti gunung. Itu yang menghalangi manusia seperti Khalid bin Walid
untuk mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang dianggap tidak masuk akal. Di antaranya, bagaimana mungkin manusia yang sudah mati, sudah jadi tanah, bisa dihidupkan kembali. Makanya Al-As bin Wa'il, salah satu tokoh orang musyrikin, dia pernah membawa tulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Nabi SAW. Lalu dikatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini ketika tulang ini sudah jadi tanah? Maka akal mereka menolak. Bagaimana mungkin sudah hancur jadi tanah bisa dihidupkan kembali? Mereka lupa kalau Allah Maha Kuasa. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Maka sebagaimana dia kuasa untuk menciptakan manusia sebelum ada, dia juga kuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang ada kemudian dia mati, setelah itu dihidupkan kembali. Tapi akal mereka menolak. Mereka juga menolak akan adanya surga dan neraka karena tidak kelihatan. Dan mereka menolak berbagai macam hal-hal gaib karena secara logika mereka nggak bisa dinalar, tidak terdeteksi dengan indera, tidak bisa dibayangkan dengan akal. Gimana bisa dibayangkan dengan akal? Perkara gaib itu hanya bisa diterima melalui berita. Hal gaib itu hanya bisa diterima melalui berita. Justru akal akan mengatakan tidak masuk akal kalau orang memaksakan untuk melogika hal yang gaib. Ini tidak masuk akal. Begitu ya? Makanya keberadaan kelompok pemuja logika. Kita sama-sama punya logika. Saya punya logika, Bapak Ibu juga punya logika. Kita semuanya berakal dan bisa menggunakan logika. Tapi ada sebagian orang yang berlebihan dalam menggunakan logika itu sampai merancang agama pakai logika. Kelompok seperti ini yang pernah diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunnah." Waspadalah kalian terhadap pemuja akal. Fa innahum a'da'us sunnah. Karena mereka itu musuh sunnah. Kenapa disebut musuh sunnah? Karena mereka tidak senang dengan ajaran yang murni. Ayathumul ahaditsu ayyauha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Fasu'ilu, maka saat mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa landasan ilmu, fadallu wa adallu, kemudian mereka jadi tersesat dan menyesatkan yang lain. Berawal dari apa? Tidak mau belajar agama dengan maksimal. Maka dalil ini tidak punya, dalil ini tidak punya, dalil tidak punya, nggak punya dalil, serba nggak punya dalil, pakai akal. Tapi kalau orang bicara masalah agama, aku punya dalil ini, aku punya dalil ini, subhanallah, apa yang dia sampaikan punya landasan kuat. Dan sisi ilmiah agama adalah ketika orang bisa menyampaikan dengan dalil. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu istiqomah dalam menjaga kemurnian syariat di kehidupan nyata, baik untuk praktek kita pribadi maupun yang bisa kita berikan pengaruh kepada yang lain.